Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah metodologi penelitian. Saat ini kita akan membahas mengenai topik penelitian. Saya Profesor Dr. Andi Adriansa, Master of Engineering SMEEE. Para mahasiswa, topik penelitian merupakan hal yang penting ketika kita melakukan sebuah proses penelitian. Topik penelitian merupakan inti utama dari seluruh proses penelitian. Topik penelitian juga merupakan hal yang pertama yang harus ditentukan terlebih dahulu sebelum seorang peneliti atau sebuah kelompok penelitian melakukan proses penelitian. Setelah topik penelitian ditentukan, maka para peneliti tersebut harus mengembangkan berbagai macam cakupan-cakupan yang terdapat pada topik penelitian yang mereka sedang lakukan. Sebuah topik penelitian dapat bersumber dan berdasarkan dari berbagai macam faktor. Beberapa faktor yang dapat menentukan sebuah proses penelitian adalah sebagai berikut. Misalnya seorang mahasiswa S2 dapat melakukan proses penelitian yang topiknya merupakan lanjutan dari skripsi yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Hanya syaratnya skripsi tersebut harus dikembangkan, dicari celah yang lebih terkini, dan dilakukan proses penambahan dan pengembangan keilmuan atau teori pada skripsi yang pernah mereka kerjakan sebelumnya. Atau sebuah topik penelitian juga dapat diambil dari bagian-bagian part ataupun potongan-potongan sebuah proyek kerja bersama. Hanya syaratnya seorang mahasiswa dapat mengambil topik penelitian dari proyek kerja tersebut yang merupakan bagian dari uh, pekerjaan personal yang dilakukan pada tim proyek tersebut. Dapat juga seorang mahasiswa melakukan penelitian yang topiknya mengikuti sebuah proyek penelitian dari dosen yang ada pada kampus tersebut. Untuk mendapatkan dan memperdalam atau mengembangkan sebuah topik penelitian, kita dapat mengambil inspirasinya dari paper yang memiliki kata-kata taksonomi. Misalnya, saya tampilkan pada slide ini sebuah paper tahun 2021 yang menggambarkan taksonomi pada topik penelitian mengenai 5G network atau jaringan 5G. Saya juga tampilkan pada slide ini contoh sebuah taksonomi mengenai telegraf dan perkembangannya dari tahun 1847 sampai tahun 2000. Kita dapat mengambil topik-topik yang masih relevan, misalnya pada slide tersebut. Atau saya juga tampilkan sebuah slide mengenai taksonomi pada bidang network and service management. Kita bisa lihat terdapat beberapa subbagian dari telecommunication network seperti network management, service management, business management, functional areas, and technologies. Pada setiap sub bidang tersebut juga terdapat sub-sub bidang yang merupakan topik-topik yang dapat kita kembangkan pada sebuah proses penelitian. Setelah kita mendapatkan sebuah topik penelitian, maka kita dapat melakukan pendalaman dari topik tersebut. Caranya bagaimana? Caranya adalah mendapatkan paper-paper yang membahas lebih dalam dengan tipsnya menggunakan kata-kata survei, review, atau state of the arts. Ya. Misalnya saya tampilkan sebuah paper ya, yang merupakan paper survei atau review paper yang menggambarkan survei pada sebuah
topik IoT Enabled Smart Grids. Pada paper ini dibahas mengenai emerging, misalnya application, challenges, and outlook dari topik IoT Enabled Smart Grids. Ya. Pada paper ini misalnya kita bisa lihat prinsip-prinsip dari IoT dan bagian-bagian mengenai fitur-fitur yang ada pada sebuah IoT. Ya. Nah, ketika kita memperdalam sebuah topik, ada rumusan yang perlu difahami, yaitu kita perlu mendapatkan 5P pada topik tersebut, yaitu definisi dan histori, aplikasi-aplikasi yang dapat diimplementasikan dengan menggunakan topik tersebut, proses kerja, mekanisme kerja, dan cara kerja topik itu, serta perkembangan yang ada pada topik tersebut, dan terakhir kita coba juga untuk mendapatkan sub-sub-sistem pada topik yang kita bahas. Demikian yang dapat kita sampaikan pada modul kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.